Habib itu pasti masuk surga. Nggak ada. Saya sampaikan, jauh sebelum ada isu nasab. Kalian lihat ceramah saya di Palembang, kalian lihat ceramah saya di almarhum Habib Muhammad Bulu. Bagaimana ketika saya ceramah? Muqaddam Tsani 33 tahun nggak tidur, tidak siang hari, tidak malam hari. Ditanya, ya Imam, kenapa kamu nggak tidur? Apa jawab beliau? Bagaimana saya bisa tidur? Melihat ke kanan surga, melihat ke kiri neraka, melihat ke atas arsy-Nya Allah. Bisa kamu ikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah teman-teman, jadi di video kali ini saya akan membagikan video yaitu tentang terkait Bahar bin Smith ya teman-teman. Tentang terkait Bahar bin Smith ini, kaum muslimin ini sudah banyak yang sadar yang dimana Bahar bin Smith ini ternyata adalah seorang yang pembual, yaitu tukang dongeng dan tukang dawir dan lain-lain. Tapi Bahar bin Smith ini tidak mengakui bahwasanya dirinya itu adalah tukang dawir ataupun seorang pembual, ataupun ya berbicara dusta, mengisahkan dari leluhurnya bahwasanya leluhurnya ini paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman, jadi coba mari kita simak video lengkapnya. Kami para habaib tidak pernah ada dalam doktrin Thariqah Ba'alawi. Oh, Habib itu pasti masuk surga. Nggak ada. Saya sampaikan, jauh sebelum ada isu nasab. Kalian lihat ceramah saya di Palembang, kalian lihat ceramah saya di almarhum Habib Muhammad Bulu. Bagaimana ketika saya ceramah? Saya bilang, ente para habaib mau sombong sama kakek-kakek ente orang. Wahai para habaib, hei para sayyid, hei para syarif, kakek-kakek kita orang soleh, orang dekat dengan Allah. Kitanya orang fajir, orang fasik, suka berbuat dosa, suka berbuat maksiat. Kakek-kakek kita para ulama, kitanya orang bodoh. Terus bagaimana mungkin kita bisa berbangga diri dengan kakek-kakek kita? Itu saya sampaikan di ceramah yang jauh sebelum ada isu nasab, saudara-saudara. Nah teman-teman, jadi ada beberapa video kalau memang benar Bahar bin Smith ini adalah zuriat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya udah buktikan saja. Jadi nggak usah lah ya meninggikan leluhurnya, kakek-kakeknya gitu ya teman-teman. Nah teman-teman, jadi ini ada video juga dari Bahar bin Smith yang dimana Bahar bin Smith ini juga ternyata adalah tukang dongeng, seorang pembual, pendusta. Jadi ceramahnya itu hanya mengagungkan dari leluhurnya, bahwasanya leluhurnya ini nggak tidur selama berapa puluh tahun gitu ya teman-teman. Ini adalah nggak masuk akal sama sekali. Ini adalah namanya tukang dongeng, dongeng khurafat ya. Coba mari kita simak videonya. Siapa yang bisa mengikuti sepenuhnya amalan beliau-beliau? Kamu nggak bisa mengikuti sepenuhnya. Bisa kamu mengikuti amalannya Muqaddam Tsani, Habib Abdurrahman Segaf, umur 7 tahun mengkhatamkan Al-Quran dalam 1 rakaat salatnya. Ya, umur 7 tahun menghatamkan Al-Quran dalam 1 sholat rakaatnya ya. Jadi 1 rakaat sholat itu hatam Al-Quran ya teman-teman. Coba, ini nggak masuk akal ya teman-teman. La haula wala quwata illa billah. Jadi kalau kita sebut Bahar bin Smith ini adalah seorang pembual, ya harusnya ya ngaku aja ya. Karena memang seperti itu, sering meninggikan leluhurnya. Mana ada ya 1 rakaat umur 7 tahun itu bisa khatam Al-Quran. Gak ada teman-teman ya. Bahkan imam 4 mazhab saja itu tidak pernah demikian ya. Yaitu 1 rakaat khatam Al-Quran. Banyak loh, 30 juz teman-teman. Itu bukan jumlah yang sedikit. Coba mari kita lanjutkan. Muqaddam Tsani lam yanam la lailan wala naharan 33 sanatan. Muqaddam Tsani 33 tahun nggak tidur, tidak siang hari, tidak malam hari. Ditanya, ya Imam, kenapa kamu nggak tidur? Apa jawab beliau? Bagaimana saya bisa tidur? Melihat ke kanan surga, melihat ke kiri neraka, melihat ke atas arsy-Nya Allah. Bisa kamu ikuti. Itu kan ya teman-teman, ceramahnya ya seperti itu, ngawur ya. Mana ada ya orang tidak tidur selama 33 tahun, tidak tidur loh ya. Jadi mereka itu kan mengatasnamakan karomah. Kalau melihat ke kanan surga, melihat ke kiri neraka, nengok ke atas arsy Allah. Ini jelas-jelas adalah dusta teman-teman ya. Cerita yang dibuat-buat. Coba mari kita lanjutkan. Bisa kamu ikuti Fakhrul Wujud Syekh Abu Bakar bin Salim 40 tahun sholat subuh dengan wudhu isya. 40 tahun sholat subuh pakai wudhu isya. Tuh ya, 40 tahun jadi nggak batal wudhunya teman-teman ya. Selama 40 tahun itu memakai wudhu isya ya teman-teman.
Ya Allah ya. Jadi sholat subuh itu nggak wudhu, soalnya apa? Masih suci. Jadi selama 40 tahun itu memakai wudhu isya. Ini kalau kita pikir-pikir ini bisa gendeng sendiri ya teman-teman. Mana ada ya. Bahkan Rasulullah SAW sendiri saja tidak demikian. Ini yang jauh sekali ya teman-teman. Dan ini adalah cerita dusta ya. Cerita bohong, tidak benar. Mana ada orang selama 40 tahun sholat subuh dengan wudhu isya. Ini apa ya ini ya. Al-Imam Muhammad Maulad Dawilah 15 tahun salat subuh pakai wudhu isya. Kamu salat subuhnya pakai apa? Pakai wudhu duhur kalau enggak duha, saudara-saudara. Para ulama, para aulia, para salaf salat subuh pakai wudhu isya. Al-Habib Umar ibn Zain bin Smith, Habib Umar bin Zain bin Smith 16 tahun 16 tahun tidak pernah menyandarkan punggungnya di satu benda apapun. 16 tahun nggak pernah menyandarkan punggungnya. Sekalipun tidur, tidurnya duduk. Harb bin Smith cucunya tukang tidur, saudara-saudara. Terus jadi intinya gini ya teman-teman ya, Bahar bin Smith ini ya menceritakan kisah leluhurnya itu bahwasanya ini kakek saya ini ya sakti, wali, dekat dengan Allah. Intinya seperti itu. Jadi apa teman-teman tujuannya? Ya tujuannya agar ya muhibin ini ataupun jamaahnya itu nempel ya. Ya, bahwasanya maksudnya nempel itu menjadi muhibin yang sejati gitu ya. Dan siap membela Bahar bin Smith. Jadi intinya seperti itu, pamer gitu ya bahwasanya leluhurnya. Padahal muhibinnya itu dibohongi. Ya, itu hanya dongeng-dongeng khurafat. Coba teman-teman ya, kita bayangkan ini nabi bukan ya, hanya mengaku-ngaku cucu nabi, keturunannya leluhurnya maksudnya juga mengaku-ngaku cucu nabi. Tapi ketika mereka ini menyampaikan ceramahnya, ini seakan-akan nabi ini nggak ada gunanya. Jadi seakan-akan nabi ini nggak ada apa-apanya gitu teman-teman. Coba deh ya, kalau berceramah itu yang disampaikan ataupun mengisahkan yaitu perjalanan Rasulullah SAW, ini malah mengisahkan leluhurnya. Ini kan lucu ya teman-teman. Kita orang habaib sekarang mau banggain datuk-datuk kita. Kamu sama kayak datuk kamu. Ajdadukum minal ulama wa antum minal juhala. Ente punya kakek ulama, entenya bodoh. Ajdadukum minas salihin, ente punya kakek orang soleh. Wa antum minal fasikin wal fajirin wal munafikin, entenya fasik, entenya fajir, entenya munafik, entenya mabuk, entenya narkoba, ente zina, ente melacur. Kita tidak bisa ikuti sepenuhnya. Bisa kamu ikuti Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, setiap hari baca la ilaha illallah 25.000 kali. Allah. Astagfirullah ya. Ini para jamaahnya ataupun muhibinnya ini dikasih dongeng-dongeng halu ya teman-teman. Habib Abdullah bin Husain bin Tahir setiap hari baca la ilaha illallah 25.000 kali. Ya Allah 25.000 kali, sholawat kepada Nabi 25.000 kali. Subhanallah ya teman-teman. Ini di luar kemampuan manusia ya. Sampai 25.000 kali membaca la ilaha illallah. Ya Allah 25.000 kali. Lalu kemudian sholawat kepada Rasulullah 25.000 kali. Kasihan jamaahnya ya, dikasih dicekokin dongeng-dongeng halu. Ya agar tujuannya seperti apa teman-teman? Ya seperti itu, menjadi budak-budaknya gitu ya. Kasihan semestinya. Ya Allah 25.000 kali, sholawat kepada Nabi 25.000 kali. Bisa kamu ikuti. Habib Ahmad bin Zaid Al-Habsyi selama puluhan tahun cuma makan roti kering pakai minyak samin, saudara-saudara. Bisa kamu ikuti. Beliau-beliau para ulama, para salafun saleh. Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas satu kali duduk baca Yasin 90.000 kali. Ini lagi ya, Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Abbas satu kali duduk baca Yasin 90.000 kali. Masya Allah ya teman-teman ya, sakti itu ya. Sekali duduk baca Yasin 90.000 kali, bayangkan tuh. Yasin wal Qur'anil Hakim. Ya Allah ya, ini dongeng halu ya teman-teman. Itu kali duduk itu, kamu baca Yasin paling banyak 40 kali. Itu pun kalau ada hajat baru ziarah. Luar Batang ada hajat baru baca Yasin 40 kali. Kalau nggak ada hajat mana mau kamu ziarah. Nah teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi seperti itu ya ceramah-ceramah yang isinya
hanya meninggikan leluhurnya ataupun membanggakan dirinya sendiri, yang dimana ceramah-ceramah seperti itu selalu disampaikan oleh Habib Ba'alawi kepada jamaahnya ataupun kepada muhibinnya. Tentunya ini adalah ceramah-ceramah yang menyesatkan ya teman-teman. Karena apa? Karena isinya ini hanya dongeng-dongeng halu yang tidak pernah dilakukan oleh yaitu para salafus soleh ya teman-teman. Sekali duduk 90.000 kali baca Yasin. Ada yang enggak selama 33 tahun itu enggak tidur atau apa gitu ya. Ini ya Allah, ini ceramah apa ya teman-teman? Jadi isinya hanya dongeng-dongeng khurafat. Isinya hanya ya pembodohan umat ya teman-teman. Ya demi apa kalau bukan demi cuan gitu ya teman-teman. Kasihan nih para jamaahnya, para muhibinnya. Nah maka dari itu ya teman-teman, jangan sampai kita ini diperbudak ataupun dibodoh-bodohi oleh Habib-Habib ataupun yang mengaku keturunan Nabi. Jadi patokannya itu adalah Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Kalau karomah-karomah seperti itu, mereka itu hanya mengklaim itu karomah, tapi itu bukan karomah, itu dongeng khurafat teman-teman. Jadi enggak seperti itu ya. Nah oke teman-teman, jadi itu saja yang ingin saya tampilkan. Kita bertemu kembali di video selanjutnya. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.